Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, sebagaimana sudah kita ketahui dari pelajaran tafsir surah Shad pada pertemuan sebelumnya, Allah Ta'ala menceritakan kepada kita apa yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan Al-Quran kepada manusia pada zaman beliau. Maka manusia di zaman beliau maupun di zaman kapanpun akan menjadi dua bagian. Akan menjadi dua bagian dalam hal sikap manusia ketika disampaikan Al-Quran kepada mereka. Ya, sebagaimana kita sudah sama-sama pelajari dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani dzidzikr balil ladzina kafaru fi izzatin wa shiqaq. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas wa ajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kazzab aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Kemarin sampai di sini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Mekah pada waktu Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran kepada orang-orang Mekah di waktu itu, sebagian dari manusia tidak percaya, tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga terjadilah peristiwa di mana pada waktu itu tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh Mekah yang berseberangan dengan Nabi Muhammad SAW, mereka pergi meninggalkan majelis mereka, wantalaqal mala'u minhum, dan pergilah atau berangkatlah tokoh-tokoh dari kalangan mereka. Ketika Nabi mengajak mereka kepada satu kalimat, yaitu la ilaha illallah, mereka tidak bisa menerima. Lalu mereka berkata kepada orang-orang Mekah, karena mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat, mereka berkata kepada masyarakat Mekah pada waktu itu, animsu, bahwa berjalanlah kalian semua, teruslah kalian semua menyembah sesembahan yang telah disembah oleh nenek moyang kita. Wasbiru, dan bersabarlah kalian semuanya menjalani acara yang biasa dijalani oleh nenek moyang kalian semua. Ini ala alihatikum, bersabarlah kepada Tuhan-Tuhan kalian,
tetap sembahlah Tuhan kalian ini, yang bukan hanya satu, tapi ada banyak. Karena inilah yang dijalani oleh nenek moyang kita. Inna hadza, sesungguhnya orang ini, yakni Muhammad ini, kata mereka, tokoh-tokoh itu, la syai'un, apa yang disampaikan oleh Muhammad ini, la syai'un, sungguh sesuatu yang yurad, dikehendaki. Maksud dari ayat ini, mereka menyangka, mereka mengira bahwa Nabi kita di dalam berdakwah menyampaikan ajaran Islam ini, kata mereka adalah karena Muhammad itu mau mencari muka, gitu ya. Ini yang diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Ibnu Katsir menerangkan ayat yang ke-6 ini dengan kalimat yang beliau tulis dalam kitabnya seperti ini. Inna hadza, ya, kalau ayatnya berbunyi inna hadza la syai'un yurad, gitu kan? Ini kalimat ini, inna hadza la syai'un yurad, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang dikehendaki. Itu kata Ibnu Katsir. Dalam penjelasannya, beliau mengatakannya begini. Nah, taruh di sini dulu. Inna hadza la syai'un yurad. Maksud kata kalimat ini, inna, sesungguhnya, hadza, ini, apa yang dimaksud dengan sesungguhnya ini? Ibnu Katsir menjelaskannya, inna hadzal ladzi yad'una ilaihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Katsir begitu. Sesungguhnya ini adalah alladzi, sesuatu yang yad'una, menyeru kami, ilaihi, kepadanya, mengajak kami kepadanya, kepada sesuatu. Siapa yang mengajak? Muhammadun, Muhammad itu Nabi Muhammad SAW, yaitu minat tauhid, berupa ajaran tauhid. Jadi sesungguhnya ini, yaitu ajaran tauhid yang kita semua diajak oleh Muhammad kepadanya, itulah syai'un yuradu, sungguh sesuatu yang dikehendaki. Maksudnya la syai'un, sungguh merupakan sesuatu yang yuridu, Muhammad menginginkan, bihi, dengan seruannya atau dengan dakwahnya itu, asyaraf, kemuliaan, alaikum, atas kalian. Muhammad itu menginginkan kemuliaan atas diri kalian semua. Wal isti'la, dan Muhammad itu kepingin tinggi, naik kedudukannya. Itu tuduhan orang Mekah kepada Nabi kita. Wa ayyakuna, dan agar jadilah, lahu, kepadanya, kepada Muhammad, minkum, dari kalian, agar ada di antara kalian atau dari kalian yang akan menjadi atbaun, pengikut-pengikut, lahu, bagi Muhammad. Jadi Muhammad ini kepingin dapat pengikut, cari pendukung Muhammad ini. Cari pengikut, cari kedudukan yang tinggi, cari kemuliaan atas diri kalian. Walasna, dan kami tidaklah kami mujibihi ilaihi, akan memenuhi seruan itu, ya, ilaihi, tidak akan memenuhi seruan Muhammad itu, ilaihi, kepadanya, kepada seruan yang diserukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tidak akan memenuhi ajakan Muhammad, ilaihi, kepada tauhid yang dia mengajak kita kepadanya. Jadi gitu Pak, Bu. Jadi selama dunia ini ada, maka manusia ini akan ada yang menolak ajaran tauhid dan ada yang akan menerima. Yang akan menerima nanti diterangkan di belakangnya. Ini yang disampaikan yang menolak dulu. Kata mereka orang-orang Mekah pada waktu itu disebutkan atau diceritakan oleh Allah pada ayat selanjutnya, ayat yang ke-7. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq.
Jadi setelah mereka menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW itu mau cari muka, cari pendukung, cari kemuliaan, cari kedudukan di Mekah ya, lalu dia mengajak kita mengikutinya, kata tokoh-tokoh masyarakat Mekah pada waktu itu. Yang berikutnya lagi orang-orang Mekah mengatakan, masami'na, tidaklah kami mendengar. Ya saudara, kami tidak pernah mendengar. Ma itu artinya tidak. Di sini artinya tidak. Nanti ma di tempat yang lain artinya bukan tidak. Artinya ada yang lainnya lagi ya. Masami'na, tidak kami mendengar, maksudnya kami tidak pernah mendengar bihadza, dengan yang seperti ini, dengan yang ini, maksudnya kami ini masami'na bihadza, yaitu bihadzal ladzi yaquluhu Muhammadun minat tauhid. Ya, dengan ini yang mengatakannya Nabi Muhammad, yaitu minat tauhid, ajaran tauhid. Kami tidak pernah mendengar ajaran tauhid yang disampaikan oleh Muhammad ini. Ya, ini kami tidak pernah mendengar fil millatil akhirah, di dalam agama yang terakhir. Maksudnya di dalam ajaran agama yang kami dengar, yang terakhir kami dengar, yang mereka maksud dengan ajaran agama yang terakhir, yaknuna, yaitu yang mereka maksudkan adalah an-nasraniyah, ajaran Nasrani. Jadi menurut orang Mekah, karena mereka rupanya kan sering berdagang, ya, sering berdagang dari Mekah ke negeri lain, kadang-kadang ke negeri Yaman, kadang-kadang ke negeri Syam, ya. Lah di Yaman mereka ketemu dengan orang-orang Nasrani. Negeri Yaman pada waktu itu, pada waktu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan utusan Allah yang terakhir, masyarakat Yaman pada waktu itu dihuni oleh orang-orang yang beragama Nasrani. Makanya mereka tahu ajaran Nasrani dari orang-orang Yaman. Tapi Yaman yang sekarang beda, ya. Konon ada cerita sampai kepada kita, virus corona nggak bisa masuk ke Yaman. Katanya di berita-berita itu. Kenapa? Karena di sana negerinya para wali. Banyak orang-orang yang masih mengikuti ajaran Nabi tinggal di Yaman sana. Habib-habib itu banyak yang menimba ilmu dari negeri Yaman sana. Nah, Pak, orang-orang Mekah ini mendengar ajaran Nasrani, bahwa di ajaran Nasrani pun tidak seperti ini, kata mereka. Ma sami'na bihadza, kami tidak pernah mendengar ajaran seperti ini fil millatil akhirah, pada agama yang terakhir, yaitu yang mereka maksudkan adalah agama Nasrani. Li'annaha, karena dia agama Nasrani itu akhirul milal. Ini bukan malal, ini salah ketik ini. Milal. Yang ketik bukan aku, aku cuma menyalin aja. Li'annaha, karena dia ajaran agama Nasrani itu adalah akhirul milal, agama yang terakhir. Akhiru, akhir, al-milal, agama-agama. Agama yang terakhir dari agama-agama. Wahum, dan mereka orang-orang Nasrani itu la yuwahidun, tidak mengenal ajaran tauhid ini juga. Mereka tidak bertauhid. Yang mereka tahu begitu. Ini tafsir loh ini ya, tafsir dari kitab tafsir Al-Baghawi ya, tafsir Al-Baghawi. Bahkan yakuluna, mereka orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Tuhan itu salisu salasatin, yang ketiga dari yang tiga. Yaitu yang dalam ajaran agama Nasrani, yaitu maksudnya ajaran agama Katolik ya. Ajaran agama Katolik itu ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu mungkin beda dengan yang dipahami Pak Ridwan itu. Ya. Jadi orang-orang Mekah pada waktu mengenalnya ajaran Nasrani itu, Tuhan itu tidak satu, tapi tiga. Tiga yang menjadi satu atau satu yang terdiri dari tiga, nah, gitu.
Atau yang tafsir yang lainnya lagi, bahwa ajaran yang disampaikan oleh Muhammad ini, ma sami'na bihadza, kami tidak pernah mendengarnya dengan ajaran seperti ini, fil millatil akhirah, pada ajaran agama yang terakhir. Nah, yang dimaksud dengan ajaran agama terakhir menurut tafsir yang lain, yaknuna, yang mereka maksudkan adalah millata Quraisyin, agama orang Quraisy. Agama orang Quraisy, suku Quraisy, yakni sukunya Nabi Muhammad SAW. Wadinahum, dan ajaran agama mereka, alladzi, yang hum, mereka, alaihi, berada di atasnya. Jadi ajaran agamanya orang Quraisy ya menyembah berhala itu. Yang kami dengar dari ajaran agama yang terakhir, yang kami dapati dari nenek moyang kami, bahwa Tuhan itu ya banyak ini, bukan hanya satu. Seperti berhala-berhala yang kami sembah ini. Gitu ya. Ini dalam tafsir Al-Baghawi. Sama dalam tafsir Al-Inmab juga sama. Fil millatil akhirah, yang dimaksud dengan agama yang terakhir adalah fil millatil yahudiyati wan nasraniyati, pada ajaran agama Yahudi dan ajaran agama Nasrani. Ya, yaknuna, yaitu yang mereka maksudkan, lam nasma, kami tidak pernah mendengar, minal yahuda, dari ajaran agama Yahudi, walan nasara, dan tidak pula dari ajaran agama Nasrani, annal ilaha, bahwa ilah itu, bahwa sesembahan itu wahid, ada hanya satu. Kami tidak pernah mendengar. Ibnu Katsir juga menjelaskannya sama kalimat ini, ma sami'na bihadza fil millatil akhirah, ai maksudnya ma sami'na, kami tidak pernah mendengar, bihadzal ladzi yad'una ilaihi Muhammadun, dengan dengan seruan ini, yakni seruan yang Muhammad menyeru kepadanya, minat tauhid, berupa ajaran tauhid, fil millatil akhirah, pada agama yang terakhir, yakni yaitu an-nasraniyah, ajaran agama Nasrani. Qalu, mereka orang-orang Mekah pada waktu itu mengatakan, ya, orang-orang Mekah itu sampai mengatakan seperti ini. Mereka sampai mengatakan, mereka sampai berkata, ini orang-orang Mekah berkata, qalu, mereka berkata, lau kana hadzal Qur'anu haqqan, kalaulah ada hadzal Qur'anu, Al-Qur'an ini, haqqan, benar, kalau Al-Qur'an ini benar, ya, ahbarat nabihi an-nasara, pasti telah memberitahukan kepada kami dengan ajaran Al-Qur'an ini tadi, an-nasara, orang-orang Nasrani itu. Orang-orang Nasrani kan adanya lebih dulu daripada Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad lahir, agama Nasrani sudah ada. Itu menurut orang Makkah pada waktu itu ya, ini berpikirnya mereka. Kalau memang Al-Quran ini benar, pasti orang Nasrani sudah memberitakannya kepada kami. Tapi orang Nasrani tidak mengajarkan seperti ini juga. Gitu, kata orang Mekah waktu itu begitu. Lalu kalimat berikutnya, in hadza, tidaklah ini, maksudnya mahadza, tidaklah ini maksudnya alladzi yaquluhu Muhammadun SAW, apa yang diucapkan oleh Muhammad SAW, illah tilaq, kecuali ikhtilaq, illah tilaq, ini tulisannya di situ ikhtilaqun, ya. Nah, ikhtilakun, tidaklah ajaran Muhammad ini illah tilaq, kecuali sesuatu yang dibikin-bikin. Ikhtilakun itu sesuatu yang diada-adakan atau sesuatu yang dibikin-bikin, yang dibuat-buat. Jadi yang diajarkan Muhammad ini buatan Muhammad itu sendiri. Nah, itu mereka bilang begitu. Ada yang mengatakan ikhtilak itu kadzbun, kedustaan, kebohongan. Ada yang mengatakan iftialun, sesuatu yang dibuat-buat. Atau Ibnu Katsir mengatakannya tarohusun, ajaran yang dibikin-bikin oleh Muhammad ini. Ya, tarohusun atau tarohosun, ya, sama ini. Yaitu ini ajaran yang disampaikan oleh Muhammad ini adalah ajaran yang dibikin-bikin, yang ikhtalakohu, telah membuatnya, telah membikin-bikinnya Muhammadun, si Muhammad itu. Nabi yang mereka maksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min tilqa'i nafsihi, dari arah dirinya sendiri.
Sampai begitu, Pak. Orang Mekah mengatakan, ini ajaran Muhammad, ini ajaran yang dia bikin-bikin sendiri. Buktinya orang Nasrani nggak pernah ngomong seperti yang disampaikan oleh Muhammad ini. Orang Yahudi juga nggak pernah bilang seperti yang dibilang oleh Muhammad ini. Paham Pak sampai sini Pak? Ya, berikutnya ayat yang ketujuh, ayat yang ke-8. A'unzila alaihi dzikru mim bainina bal hum fi syakkim min dzikri bal lamma yadzuqu azab. Perhatikan ayat yang ke-8 ini. Allah berfirman, orang-orang Mekah selain mengatakan bahwa Muhammad itu hanya menyampaikan ajaran dari dirinya sendiri, tidak ada dalam ajaran Nasrani seperti itu, tidak ada dalam ajaran Yahudi seperti itu, bahkan tidak ada dalam ajaran nenek moyangnya orang Mekah yang seperti disampaikan oleh Muhammad itu, tidak ada. Ini Muhammad ini mendatangkan barang baru ini. Ini ajaran baru ini kata mereka. Bid'ah ini. Nah, itu. Lalu yang lainnya lagi, orang Mekah pun mengatakan seperti ini. A'unzila alaihi dzikru mim bainina. Apakah unzila? Maksudnya apakah pantas unzila diturunkan alaihi kepadanya, kepada Muhammad adzikru peringatan ini, peringatan itu. Maksudnya yang mereka maksud dengan adzikru adalah Al-Quran. Apakah pantas diturunkan kepada Muhammad Al-Quran? Mim bainina, dari antara kami. Yang dimaksud dengan a'unzila alaihi dzikru mim bainina, apakah patut diturunkan kepada Muhammad Al-Quran ya dari antara kami ini? Itu maksudnya walaisa bi akbarina. Muhammad itu kan laisa, dia itu bukan bi akbarina, orang yang paling besar di antara kami. Wala asrafina, dan dia bukan orang yang paling mulia di antara kami orang-orang Mekah. Muhammad itu kan orang biasa, bukan pembesar, bukan tokoh masyarakat, bukan pejabat tinggi, ya, bukan pejabat yang berkuasa, bukan raja dia, bukan juga keturunan raja. Apa pantas sih diturunkan kepada Muhammad itu Al-Quran, padahal dia bukan orang yang besar di antara kami, bukan pembesar di antara kami, dan bukan orang yang mulia di antara kami? Yaquluhu ahlu Makkah. Yang mengatakan seperti itu adalah penduduk Mekah. Ini dalam tafsir Al-Baghawi seperti ini keterangannya. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Abbas diterangkan unzila alaihi dzikru, apakah pantas diturunkan kepadanya Al-Qur'an ini, yakni akhassu bin nubuwati wal kitab, apakah pantas dikhususkan kenabian dan Al-Qur'an ini hanya kepada Muhammad saja, min bainina, tidak kepada seseorang di antara kami orang Mekah? Nah, ketika orang Mekah mengatakan seperti ini, Muhammad ini kan orang biasa. Siapa sih dia ini? Nah, sama seperti HRS itu. HRS dibilang kan, siapa dia? Bukan pejabat. Ya kan? Ya, itu mirip-mirip Pak. Apa yang terjadi di segala zaman Pak, Bu? Apa yang terjadi pada zaman ini dan bahkan di segala zaman, itu pasti sudah tersebut di dalam Al-Quran. Makanya kita perlu mengetahui Al-Quran, perlu mengkaji Al-Quran biar tahu bahwa di dalam Al-Quran sudah dijelaskan segala jenis manusia dengan watak-wataknya, dengan kepribadiannya, dengan apalagi kelakuannya masing-masing. Itu sudah ada dalam Al-Quran. Semua perbuatan manusia, semua kelakuan manusia sudah ada pendahulunya dan diceritakan dalam Al-Quran. Jadi kalau zaman dulu ada manusia namanya Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, akan ada Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah di zaman ini akan ada. Ya. Gitu. Nah, kita jangan menjadi manusia yang jelek yang disebut di dalam Al-Quran. Tapi marilah kita menjadi manusia yang baik yang disebutkan dalam Al-Quran.
Begitu ya. Ketika orang Mekah mengatakan seperti itu, qala Allahu azza wa jalla, berfirmanlah Allah yang Maha Gagah dan Maha Agung kepada kalimat berikutnya. Setelah orang Mekah mengatakan a'unzila alaihi dzikru mim bainina, apakah pantas diturunkan kepada Muhammad Al-Quran tidak kepada seseorang di antara kami yang kaya-kaya, yang menjadi tokoh-tokoh? Kok Al-Quran diturunkan kepada Muhammad orang biasa, bukan kepada tokoh-tokoh di antara kami? Allah menjawab, kalau ada orang ngomong begini Pak, jawabannya ini loh. Bal hum fi syakim min dzikri. Bal bahkan hum mereka fi syakin dalam keraguan min dzikri terhadap peringatanku. Kenapa mereka orang Mekah pada waktu itu tidak mau menerima seruan Nabi Muhammad SAW? Itu bukan karena Muhammad itu adalah pembohong, mengaku-ngaku menjadi utusan Tuhan, pembohong dia. Atau Muhammad itu bukan tukang sihir seperti yang mereka katakan, yang bisa menyihir orang sehingga nurut kepada apa yang beliau omongkan. Dan Muhammad itu bukan cari muka, bukan cari jabatan, bukan cari kedudukan. Nyatanya dia hidup biasa saja seperti biasa. Dan dia tidak pernah mengatakan mau mencari kedudukan. Itu. Akan tetapi sebabnya orang Mekah itu tidak mau menerima Al-Quran, dan demikian juga orang-orang di segala zaman ini yang tidak mau menerima Al-Quran, itu bukan karena Al-Qurannya yang salah, bukan karena Nabi Muhammad SAW-nya yang salah, tapi yang benar adalah balhum fi syakim min dzikri, bahkan mereka dalam keraguan terhadap peringatanku. Jadi orang-orang yang tidak mau menerima Al-Quran ini karena mereka itu dalam keraguan terhadap Al-Quran. Bukan Al-Qurannya yang salah, mereka yang ragu-ragu kepada Al-Quran ini. Gitu loh Pak. Nah makanya kita jangan ragu-ragu kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah bilang begini, udah itu pasti yang benar ya itu. Jangan pilih yang lain lagi sudah. Nah dalam tafsir diterangkan, mereka ragu-ragu dari terhadap peringatanku, yakni balhum fi syakin min wahyi, min zikri maksudnya min wahyi, ragu-ragu kepada wahyuku. Wa ma anzaltu, dan apa yang aku turunkan. Atau tafsirnya balhum fi syakim min dzikri, bahkan mereka dalam keraguan terhadap peringatanku. Maksudnya mereka itu ragu min kitabi, ragu terhadap kitabku, yakni kitab Allah, wa nubuwata nabiyyi, dan mereka ragu kepada kenabian nabiku, nubuwata nabiyyi. Mereka itu dalam keraguan kepada kenabian nabiku. Tak percaya bahwa Muhammad adalah nabiku, utusanku. Itu. Yang kedua, balamma yadzuku azab. Bal bahkan lama, tidaklah, lama ini artinya tidak, bahkan tidaklah yadzuku, atau bahkan belumlah yadzuku, mereka merasakan azabi, siksaanku. Kenapa ada manusia tidak percaya kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran? Kemungkinan pertama, mereka ragu-ragu kepada Al-Quran. Atau menganggap Al-Quran itu salah, atau menganggap Al-Quran itu kebohongan, atau menganggap Al-Quran itu sesat. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Mutaffifin yang kemarin itu. Ya, Nabi kita dibilang orang sesat. Ya. Yang kedua adalah sebabnya manusia tidak menerima Al-Quran, kata Allah, balamma yadzuku azab. Bahkan sebabnya adalah mereka belum merasakan siksaanku. Ya mereka sekarang belum disiksa oleh Allah kok. Diberi jabatan, dapat. Mereka kepingin jabatan, dapat jabatan. Mereka kepingin harta, dapat harta. Padahal mereka tidak beriman kepada Al-Quran.
Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi orang-orang Mekah yang menolak Al-Quran dan menuduh Nabi Muhammad SAW pendusta, pembohong, atau tukang sihir, dan lain-lain tadi. Menuduh Nabi Muhammad itu orang yang sesat. Mereka itu orang-orang kaya di Mekah pada waktu itu. Mereka itu orang-orang yang terhormat di Mekah pada waktu itu. Nah, karena mereka itu belum merasakan siksaanku, dalam tafsir Ibnu Abbas diterangkan, lam yadhuku adzabi, mereka belum merasakan siksaanku. Famin dzalika, maka karena itu yukadzibuna alayya, mereka mendustakan kepadaku. Orang-orang Mekah mendustakan kepada Allah, tidak percaya kepada Al-Quran yang datang dari Allah, karena mereka itu belum merasakan siksaanku. Mereka masih hidup enak. Nah, nanti kalau sudah merasakan siksaanku baru mereka percaya. Tapi di saat itu sudah nggak ada gunanya percaya. Ya, makanya dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan seperti itu. Dalam tafsir Al-Baghawi diterangkan walau zakuhu, dan kalaulah mereka sudah merasakannya, kalau mereka sudah merasakan siksaanku, azabku di akhirat nanti, ya, lama qalu, sungguh mereka pasti akan berkata, lama qaulu, sungguh mereka tidak akan berkata hadzal qaul, perkataan seperti ini. Mereka tidak akan mengatakan perkataan seperti perkataan mereka sekarang ini kalau mereka sudah merasakan azabku. Atau dalam tafsir yang lain juga sama ini ya, ini dalam tafsir yang lain kita hilangkan aja ini untuk mengurangi untuk mengurangi ya, karena sama saja penjelasannya. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, yakni mereka menolak Al-Quran dan tidak mau percaya atau menerima bahwa Muhammad itu adalah nabi dan utusan Allah. Sebabnya adalah annahum, bahwa mereka yastabiduna, merasa tidak mungkin, yastabiduna menganggap jauh, menganggap tidak mungkin tahsisohu, pengkhususan kepada Nabi biinzalil Quran, dengan turunnya Al-Quran alaihi, kepada beliau Nabi, min bainihim, tidak kepada seseorang di antara mereka, kullihim, semuanya. Jadi menurut orang-orang Mekah, kalau memang Al-Quran ini benar, mestinya turunnya kepada kami, tokoh-tokoh masyarakat ini, bukan kepada orang seperti Muhammad ini. Siapa dia itu? Paham Pak ya? Nah, makanya Ibnu Katsir mengatakan ayat ini adalah kamakolu, sama seperti apa yang orang-orang Mekah itu pernah mengatakan fil ayatil ukhra, yang disebut oleh Allah dalam ayat yang lain, yang sering dibaca oleh Pak Iris dalam salat subuh, ya. Surat Az-Zukhruf sudah lewat, sudah pernah kita pelajari ya. Di dalam surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43, di ayat yang ke-31 ada cerita seperti itu juga, ya. Yang di sana Allah Taala berfirman, laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulim minal qaryataini azim. Laula, kenapa tidak? Betul enggak? Ayat 31. Ya. Ayat 31 dari surat Az-Zukhruf. Ya, surat Az-Zukhruf itu surat yang ke-43. Ini surat yang ke-43. Kita buka ya. Surat ke-43 ayat berapa tadi, Mas? 31. Nih. Nah, wa qalu, dan mereka telah berkata, laula, kenapa tidak nuzzila, diturunkan hadzal Qur'anu, ini Al-Quran, ala rajulin, kepada seseorang, minal qaryataini azim, dari dua negeri yang besar itu. Kenapa Al-Quran ini turunnya kepada Muhammad, orang biasa begitu? Ya, kenapa tidak diturunkan kepada seseorang yang berasal dari dua negeri yang besar? Dulu sudah pernah diterangkan kan, yang dimaksud dengan dua negeri yang besar itu, ya, ini apa?
Mekah dan Taif. Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar yang ada di Mekah atau orang besar yang ada di Taif? Kenapa kepada Muhammad? Ya, sudah pernah diterangkan dulu ya. Itu. Jadi saudara sekalian, ini cara berpikir yang salah. Yang tidak boleh kita tiru, tidak boleh kita ikuti, tidak boleh kita ambil. Menurut akal pikiran mereka, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, itu mesti berasal dari orang yang besar. Yang diucapkan oleh orang besar. Kalau orang kecil kayak Muhammad ini ngomong, siapa sih Muhammad itu? Bukan tokoh, bukan pejabat dia. Gitu loh. Nah saudara, seperti kita ketahui bersama, Nabi Nuh alaihi salam itu juga bukan orang besar. Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi yang menjadi kekasih Allah, sampai beliau diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah, saking disayangnya oleh Allah itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu anak orang biasa, anak rakyat biasa. Bahkan bapaknya itu tukang bikin berhala yang disembah oleh Raja Namrud. Yang Raja Namrud kalau mau pesen atau order, ya kalau ngasih proyek, mau bikin proyek, bikin berhala besar-besaran gitu, bapaknya Nabi Ibrahim itu yang dikasih proyek untuk membuat berhala. Tiba-tiba Nabi Ibrahim menentang bapaknya. Bapak salah. Kalau menyembah berhala-berhala ini salah. Coba Bapak lihat tuh, berhala itu coba perhatikan Pak. Berhala itu benda mati. Ada lalat hinggap di hidungnya saja dia nggak bisa nggusah kok. Menggusah itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Cina apa Pak? Mengusir. No. Lihat Pak, itu loh berhala itu. Masa kayak begini sih Tuhan sih? Jadi ada lalat hinggap di hidungnya aja dia nggak bisa ngusir kok. Terus coba Bapak ajak omong itu berhala itu, dia bisa ngomong nggak? Nggak bisa kan? Kenapa disembah? Bapaknya sampai digitu-gitukan sama Nabi Ibrahim. Tapi bapaknya malah marah. Ibrahim, kamu jangan macam-macam. Kau pergi sana. Ini yang pesan ini raja, tahu nggak? Raja Namrud ini yang pesan. Udah kamu nggak usah nasihatin bapak. Kita ambil jarak, kamu pergi sana. Gitu bapaknya. Nabi Ibrahim nurut ya, sudah. Nah sama dengan orang Mekah dulu juga begitu Pak. Mereka menyangka mestinya Al-Quran itu turun kepada seseorang yang menjadi pembesar dari dua negeri. Yaitu negeri Mekah maupun negeri Taif. Atau negeri Romawi atau negeri Persia gitu. Lalu Allah menjawab pikiran mereka yang salah. Allah berfirman pada ayat 32 dari surat Az-Zukhruf. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Ahum apakah mereka yang yaqsimuna berhak membagi-bagi rahmata rabbika rahmat Tuhanmu. Muhammad, kalau orang Mekah bilang seperti itu, kamu jawab. Hei orang Mekah, kamu tidak percaya bahwa aku ini utusan Allah. Kamu tidak percaya bahwa aku adalah nabi dan utusan yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada kamu semuanya. Dengan alasan bahwa aku ini orang biasa, bukan tokoh, bukan orang kaya, bukan orang yang berpengaruh, bukan orang yang punya jabatan yang tinggi, ya, yang mesti didengar. Ya. Nah, jawabannya begini Muhammad, apakah mereka Muhammad, apakah kamu yang berhak membagi-bagi rahmat Allah ini? Kenabian itu rahmat Allah. Al-Quran itu juga rahmat Allah. Jadi kalau saudara sudah mau menerima Al-Quran ini Pak, saudara akan diberi rahmat oleh Allah. Makanya jangan jauhi Al-Quran ini. Jangan tinggalkan Al-Quran. Nanti saudara jauh dari rahmat Allah. Ya. Apa mereka yang berhak membagi-bagi rahmat Tuhanmu Muhammad? Lalu Allah bilang, Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Nahnu kamilah Allah yang qasamna berhak membagi-bagi
bainahum di antara mereka manusia, ma'isyatahum penghidupan mereka fil hayatid dunya dalam kehidupan dunia ini. Jadi dalam kehidupan dunia ini yang membagi-bagi rahmat itu artinya bisa luas, kasih sayang. Yang membagi-bagi kasih sayang itu dalam kehidupan dunia ini itu Allah. Hanya Allah lah yang berhak membagi-bagi kasih sayang atau rahmatnya kepada manusia dalam kehidupan dunia ini. Bahkan bukan hanya itu, warafa'na dan kamilah yang meninggikan ba'dohum sebagian mereka manusia fauqa ba'din di atas sebagian manusia yang lainnya darajatin beberapa derajat. Manusia ini kan terdiri dari beberapa banyak derajat. Dalam kekayaan ada manusia yang kaya raya sekali, kayak Korun. Ada yang kekayaannya sedang-sedang saja, ada yang kekayaannya enggak ada atau sedikit. Ada yang kaya sekali, ada yang cukup-cukup saja, ada yang miskin. Itu adanya orang yang kaya, ada yang sedang-sedang saja atau yang sedikit hartanya, itu yang membagi-bagi itu kami. Kehidupan manusia ini ada yang pejabat tinggi, ada yang pejabat menengah, ada yang pejabat rendahan. Yang menentukan semuanya itu, yang mengatur semuanya itu kami, ada di tangan kami itu. Itu loh Mak. Jadi saudara sekalian, ada orang yang kaya, ada yang tidak kaya. Itu tergantung kepada Allah. Bukan mereka yang ngatur itu, bukan manusia yang ngatur itu. Itu haknya Allah, itu hak prerogatif Allah. Yang menentukan manusia itu kehidupannya ada yang bahagia sekali, duitnya serba cukup, duitnya udah banyak aja masih korupsi kok Pak. Nggak apalagi kalau tidak punya duit Pak. Makanya dulu di Surabaya itu kan ada tokoh politikus Surabaya itu yang ngomong, kalau kepingin sugih jadi politikus. Sampai ngomong begitu dia. Karena dia dulu bukan siapa-siapa, ketika dia masuk ke politik, dia jadi wali kota atau jadi apa itu lupa saya. Terus dia ngomong begitu, aku jadi kaya karena masuk politik. Nah, makanya sampean kalau kepingin kaya, ya masuk ke bidang politik. Astagfirullah. Saudara, nggak usah masuk bidang politik pun, orang tuh bisa kaya kok, kalau Allah mengendaki dia kaya. Tuh banyak ini, Pak Haji Baso ini bukan orang politikus ini. Apalagi sini, yang kita anggap di sini kaya. Walaupun mungkin dibandingkan dengan Harun Masiku atau siapa nggak ada apa-apanya itu ya. Saudara nggak usah ke bidang politik pun bisa kaya kok. Jadi pedagang pun bisa kaya. Jadi orang biasa pun bisa kaya kalau Allah mengendaki kaya. Jadi pikiran mereka yang menganggap bahwa Muhammad itu tidak pantas menjadi nabi karena dia orang biasa, itu keliru. Karena Allah kebetulan memilih Muhammad SAW sebagai utusannya yang terakhir. Dan manusia ini kami tinggikan sebagiannya atas sebagian yang lain beberapa derajat. Itu kami juga yang menentukan. Ada yang menjadi pejabat tinggi, ada yang rendahan, ada yang menjadi penguasa, ada yang menjadi yang tukang nyuruh-nyuruh, ada yang menjadi yang disuruh-suruh. Itu kami yang menentukan. Ada manusia yang lebih tinggi derajatnya daripada yang lainnya. Kenapa? Liyattakhidha ba'duhum ba'don sukhriya. Karena sebagian supaya sebagian mereka yang tinggi, yang berada di atas bisa menjadikan sebagian yang lainnya sukhriyan sebagai yang direndahkan. Karena itu dia disuruh-suruh. Kalau semua orang kaya, saudara nyuruh orang susah Pak. Adanya orang miskin, adanya orang kaya, itulah rahmat Allah. Sehingga saudara dengan keadaan seperti itu bisa nyuruh orang. Coba kalau semua orang disampit ini kaya raya, gak ada yang mau jadi tukang tambal ban Pak. Nanti kalau ban sampean bocor,
Bingung sampean cari sesampit ini. Tukang ban kok nggak ada di sini ya? Ya nggak ada orang mau kerja tukang ban, kaya raya semua kok. Malah bingung nanti sampean. Makanya Allah bikin ada yang kaya, ada yang miskin, supaya kalian masih mendapatkan rahmat Allah. Masih mendapatkan belas kasih Allah, sehingga ban mobilnya bocor, masih bisa nyari tukang tambal ban. Gitu loh Pak. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Wah ini Pak, ini kalimat Allah, ayat Allah yang luar biasa nih. Allah memberitahu, dan rahmat Tuhanmu itu wahai Muhammad, kasih tahu kepada orang Mekah itu ya, itu adalah khairun, lebih baik, mimma yajma'un, dari apa saja yang mereka kumpul-kumpulkan. Jadi manusia di dunia ini ada yang mengumpul-kumpulkan harta. Mereka sangka kalau sudah mengumpul-kumpulkan harta dapat banyak, itu akan bahagia hidupnya. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Itu menurut mereka. Padahal kenyataannya Pak, orang mencari harta sampai banyak. Ketika dia mati, ditinggal kok. Itu kemarin tuh yang pengusaha yang mati umur 90 tahun itu. Siapa itu? Meninggalkan perusahaan, orang kaya Indonesia itu. Siapa namanya itu? Apa namanya, lupa saya ya. Dia meninggal dunia, mati, hartanya ditinggal, sudah. Diwarisi oleh anak-anaknya. Enggak dibawa mati, enggak dibawa pergi sama dia. Jadi kita jangan hidup memburu harta. Jangan. Karena harta itu akan datang kepada kita atas kehendak Allah. Sudah. Kita minta saja kepada Allah kalau kita perlu harta. Ya Allah, saya mau menyekolahkan anak saya, ya Allah. Menyekolahkan anak sekarang itu mahal ya Allah. Saya enggak punya duit ya Allah. Kasih saya duit ya Allah. Enggak apa-apa kok sampean berdoa begitu itu. Tapi minta ampun dulu sama Allah. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Saya banyak berdosa ya Allah. Tapi sekarang saya sudah tobat ya Allah. Saya dulu suka main ronggeng-ronggeng itu ya Allah. Sekarang saya sudah tobat ya Allah. Misalnya begitu. Saya dulu suka berjudi ya Allah. Sekarang sudah tobat ya Allah. Saudara minta menghadapi kesulitan. Diberi oleh Allah jalan keluar dari segala kesulitan. Itu janji Allah loh Pak. Bukan janji saya. Saya cuma menyampaikan saja. Kita ketemu lagi besok pagi. Insya Allah. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.